Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pernyataan-Mu. Kami semua masih ada sampai saat ini, itu karena campur tangan Kami. Ya Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, kami akan mulai akan kegiatan desiminasi hari ini yang akan disampaikan oleh materi itu Mauricia Nautu. Tuhan pimpin sertai selalu dari awal pertengahan hingga akhirnya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami guna untuk kehidupan kami selanjutnya. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Presentasikan desiminasi. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lydia atas kesempatan yang diberikan. Baik, jadi sebelum saya memulai presentasi, mungkin teman-teman sudah mengenal saya Indonesia, dan kenapa hari ini saya ada bersama-sama dengan teman-teman, karena di sini saya adalah seorang calon guru penggerak, di mana dalam tugas kami diberikan kepada kami untuk membuat satu desiminasi dan juga memperkenalkan penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Saya juga minta terima kasih kepada teman-teman karena sudah menghadiri undangan saya pada siang hari ini. Baik, jadi sebelum kita mulai masuk ke budaya positif, baik, yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid, mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri adalah ada 5, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Baik, yang berikut di sini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, jadi mungkin di sini dijelaskan bahwa prinsip paradigma baru itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk kita sekarang yang sudah menjalankan pembelajaran kurikulum merdeka, tentunya kita semua sudah menerapkan itu. Sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Hanya kadang yang belum kita terapkan itu kadang kita menganggap bahwa semua materi yang sudah kita berikan kepada siswa itu semuanya sesuai dengan kebutuhan guru. Kita tidak melihat apakah itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak, atau siswa itu merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu mereka sudah terima atau belum. Jadi ini yang perlu kita harus terapkan lagi. Yang berikut adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah pembiasaan hal yang baik.
yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif di sini adalah pembiasaan hal baik. Jadi misalnya kita di sekolah, nah pembiasaan hal baik itu biasanya harus mulai dari diri dulu. Kita harus mulai dari diri. Kalau misalnya saya sebagai seorang guru, kita harus berusaha untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi dari kebiasaan yang kita lakukan, pasti itu akan menjadi teladan, itu akan menjadi contoh bagi kita punya peserta didik yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas kita. Nah, disiplin positif ini perlu kita terapkan supaya kita bisa melihat perkembangan dari peserta didik kita. Apakah mereka ini merupakan satu pribadi yang sudah mandiri, yang sudah bertanggung jawab atau belum. Jadi dari penerapan disiplin positif ini kita akan melihat, kita akan mengukur sejauh mana peserta didik kita berkepribadian. Yang keempat, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini dia ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang dimana di dalamnya ada bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, ini yang termasuk dalam kelompok bertahan hidup. Kemudian yang berikut, manusia itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi hal ini pun kebutuhan dasar manusia pun ini pasti ada di pribadi peserta didik kita. Jadi di mana kalau misalnya mereka keinginan mereka datang ke sekolah itu pasti salah satunya adalah untuk mendapat kasih sayang dan juga rasa diterima. Nah, bagaimana peserta didik kita ini kita memberikan mereka ruang, misalnya di dalam kelas, kebetulan di sini kita semua ada yang bertindak sebagai wali kelas dan juga guru BP, guru mapel, di mana kita bisa memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk merasakan yang namanya kasih sayang dan juga rasa diterima. Itu saja mereka merasakan bahwa mereka diterima di kelas, itu saja mereka sudah rasa bersyukur. Jadi keinginan mereka datang ke sekolah itu pasti ada salah satu hal adalah mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang dari kita yang ada di sekolah. Kemudian yang berikut adalah penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Jadi peserta didik kita pun pasti mereka menginginkan hal yang sama. Jadi mereka punya kebutuhan datang di sekolah, mungkin bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu kita jangan berpikir jauh dulu. Kita berpikir mereka bisa memimpin, mereka punya diri sendiri saja itu mereka sudah dianggap menjadi mandiri dan juga bertanggung jawab. Kemudian dalam mereka ini juga mereka ingin berprestasi dan juga diakui dan didengar.
Jadi misalnya di dalam berpendapat di dalam kelas kita berikan kesempatan juga kepada anak-anak. Jadi mereka ruang, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan untuk anak-anak itu seperti apa. Jadi kita sebagai pendidik kita harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, ada memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di sini kebebasan. Kita juga bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik, tapi kita harus menjadi kontrol. Kita harus bisa mengontrol mereka. Jadi tugasnya kita sebagai pendidik itu sebenarnya hanya sebagai kita sebagai pengontrolnya kita punya peserta didik. Jadi kadang kalau kita mengajar kita lebih, kalau untuk saya dulunya sebelum saya kenal misalnya pembelajaran dari guru penggerak, saya lebih maksudnya memaksakan siswa itu untuk mengikuti kemauannya saya sebagai guru. Biasanya kalau mengajar, oh sini kamu kerjakan ini, harus bisa. Kita memaksakan anak supaya harus bisa. Padahal anak ini mereka punya keunikannya sendiri, mereka punya gaya belajarnya sendiri, mereka punya kemampuan itu sendiri-sendiri. Jadi biarkanlah mereka bisa mengerjakan, misalnya bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikut ada kesenangan, ada bermain, ada humor, antusias dan juga tertawa. Jadi kesenangan itu adalah bagian dari kebutuhan kita manusia. Pasti ketemu manusia kita butuh yang namanya kesenangan. Datang bersama-sama dengan teman-teman, bercerita. Jadi peserta didik kita punya juga seperti itu. Mereka datang sekolah ingin merasakan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang ada di rumah mereka masing-masing. Baik, jadi dari penjelasan tadi dari kebutuhan dasar manusia, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi dari kelima tadi yang saya sudah jelaskan, ada 3 hal yang biasanya kita terapkan kepada peserta didik di kelas dan juga di sekolah. Nah, apakah dari ketiga hal ini kita biasa melakukannya yang mana? Baik, jadi misalnya hukuman. Di sini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Yang berikut adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu biasanya contoh misalnya anak tidak mengerjakan tugas. Misalnya di mata pelajaran saya, mata pelajaran informatika, anak tidak mengerjakan tugas, saya memberikan hukuman tidak sesuai dengan mata pelajaran informatika. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, tapi saya suruh dia keliling lapangan. Itu berarti kita sudah memberikan hukuman kepada anak-anak. Kita sudah menerapkan yang namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Konsekuensi ini biasanya terjadi ketika kita membuat satu kesepakatan bersama. Jadi contoh di dalam kelas, saya sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi
dari keyakinan kelas itu kita buat yang punya konsekuensinya seperti apa. Kalau misalnya ada peserta didik yang melanggar, kita buat konsekuensinya seperti. Jadi konsekuensi itu bukan hanya dari saya sebagai guru. Saya sebagai guru yang memberikan hukuman atau apa kepada mereka, tapi ini atas kesepakatan bersama. Begitu. Itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, misalnya anak sudah membuat kesalahan. Kadang kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kadang kita tidak membiarkan siswa untuk mencari solusi dari itu masalah sendiri. Tapi kadang kita sebagai guru kita langsung, oh ini kamu salah, kamu harus buat ini, kamu harus buat seperti ini. Nah itu biasanya yang kita sering lakukan seperti ini. Baik. Yang berikut adalah posisi kontrol guru. Jadi dari ketiga hal tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Nah, ini dari konsekuensi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, sedangkan yang kelima adalah kita bertindak sebagai manajer. Nah ini dari kelima posisi kontrol ini adalah posisi kontrol kita guru ya. Jadi kalau misalnya di dalam kelas peserta didik kita membuat kesalahan, bagaimana caranya kita menangani, memberikan solusi atau menangani masalah yang terjadi dengan posisi apa. Jadi misalnya penghukum itu kan seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa jika anak berbuat salah, kita langsung, oh ini kamu salah, kamu seperti ini, kamu harus buat seperti ini. Itu kita bertindak sebagai posisi kontrol kita adalah penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, contoh, anak tidak mengerjakan tugas, misalnya tidak mengerjakan tugas di mata pelajaran informatika. Kata-kata yang kita keluarkan kepada anak itu pasti selalu membuat dia itu merasa bersalah, membuat rasa bersalah, tetapi tidak mengakui dia punya kesalahan sendiri. Kadang kita bicara sampai mungkin menurut kita bahwa dengan kata-kata dia bisa malu, dengan kata-kata dia bisa berubah. Ini posisi kita di posisi kontrol kita adalah membuat merasa bersalah kepada peserta. Kemudian teman. Nah, posisi kontrol kita sebagai teman ini juga kadang, kalau menurut saya, kadang saya menerapkan ini juga di kelas. Tapi kadang sangat salah penilaian dari anak-anak, apalagi kita yang ada di SMK, kita pendidikannya di SMK, ini kan banyak anak-anak yang usianya sudah hampir sama dengan kita. Kalau kita menganggap mereka sebagai teman, ini kadang mereka salah menilai bahwa kita karena terlalu akrab, kita karena terlalu ini, mereka kadang tidak menghargai. Terjadinya mereka tidak menghargai kita sebagai pendidik. Jadi itu yang perlu kita batasi. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini juga saya sering lakukan itu. Misalnya, kalau dia tidak mengerjakan piket, saya misalnya begini, kalau kamu tidak kerja piket, nanti ibu tunggu. Kamu misalnya, kamu harus kerja, ibu lihat kamu harus kerja. Jadi kita tuh sebagai pemantau, dia berubah atau tidak. Kita dengan kita punya arahan, itu dia mau mengikuti kita punya arahan atau tidak. Itu bertindak sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer ini adalah posisi kontrol guru yang sebenarnya.
Jadi kita sebagai guru itu yang diharapkan adalah kita bisa bertindak sebagai seorang manajer, di mana kita memberikan solusi. Jadi misalnya anak tidak mengerjakan tugas atau dia berbuat kesalahan di dalam kelas, kita memberikan dia mencari solusi dari dia punya kesalahan sendiri. Jadi dia sendiri yang mengakui dia punya kesalahan, dan juga dia juga yang harus mencari solusinya seperti apa. Misalnya sudah berbuat salah, dia sendiri dari dia punya pribadi mau meminta maaf kepada guru atau mau berusaha untuk mengerjakan piket, mengerjakan tugas, itu harus dari peserta didik itu sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Baik, jadi dari kelima tadi, contoh ini yang saya terapkan di sini adalah misalnya penghukum. Penghukum di sini, misalnya siswa berbuat salah, kita mempersilakan siswa untuk berdiri satu kaki di depan kelas. Itu kita adalah penghukum. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah melakukan ini, kita ada di bagian mana? Masing-masing kita merefleksikan diri, saya ini ada di posisi kontrol yang mana? Apakah selama ini yang saya lakukan ini saya sebagai penghukum kah? Atau saya sebagai pembuat merasa bersalah? Kalau saya biasanya sering melakukan yang ini. Penghukum. Kalau siswa salah tidak mengerjakan tugas, pasti kita hukum. Nah, kalau kita adalah penghukum, maka kita harus bisa merefleksikan diri, kita evaluasi sekarang. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Sekian, ini contoh ya. Kalau misalnya mereka buat kesalahan, kata-kata kita seperti ini. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat itu terus-terus bertindak seperti ini. Dari kata-kata yang kita keluarkan membuat ini anak merasa bersalah. Merasa bersalah itu kadang mengucilkan mereka punya rasa ingin tahu. Kadang kayak melihat kita tuh, dong mereka sudah merasa malu. Baik, jadi mungkin sampai di sini saya bertanya ke teman-teman. Dari kelima posisi kontrol tadi, teman-teman selama ini sudah sampai di posisi yang mana? Sudah sampai di posisi yang mana yang teman-teman sudah terapkan di anak-anak? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Malaysia Nautu. Dari saya, posisi kontrol yang selalu saya terapkan selama di SMK 5 ini, tentu sebagai manusia biasa pasti ada kurangnya. Hanya dari kelima posisi kontrol yang tadi itu, saya menempatkan diri kadang sebagai manajer yang mana guru dan siswa, di mana siswa harus patuh terhadap apa yang saya sampaikan. Tentu yang saya sampaikan juga yang baik dan benar. Terus yang kedua, posisi saya sebagai guru bimbingan konseling, yang mana keseharian saya berhadapan dengan siswa yang memiliki masalah-masalah yang beragam. Jadi di situ posisi saya juga, kadang saya memposisikan diri saya itu sebagai teman, supaya anak-anak yang bermasalah ini mereka juga bisa mau dekat dengan saya dan bercerita, dan pada kesempatan itu kami sama-sama mencari solusi yang akan dikasih ke siswa yang bermasalah tersebut.
Terus sebagai penghukum juga terkadang saya juga lalai. Jadi saya kadang juga langsung berikan hukuman. Misalkan anak Esther ini setiap hari terlambat. Sebagai manusia kesabaran saya juga diuji ibu. Jadi pada satu hari saya bilang, kamu pulang saja, karena sudah setiap hari saya sudah bimbing ibu, sudah bimbing, sudah omong untuk berubah, tapi tidak ada berubah karena mungkin emosi, atau sudah sabar batasnya sudah habis. Jadi saya suruh dia pulang ibu. Nah pada kesempatan ini saya setelah mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu Molisya, saya merefleksi diri, ternyata hal itu tidak baik. Dimana anak juga pasti punya masalah di rumah yang maunya di sini kita dengar dia, kita mengikuti apa yang dia, maksudnya kita merasakan apa yang dia rasakan itu, tapi karena mungkin kita ego, saya guru, kau siswa, jadi ya saya berbuat seperti itu. Nah itu saja pengalaman yang saya alami dan dapat berbagi pada kesempatan ini. Mungkin ada guru-guru lain yang bisa berbagi pengalaman, silahkan. Baik, si ada tuh. Jadi pas semua posisi kontrol ini tetap pernah lakukan. Bagaimana Ibu Lydia, Ibu Ovi? Baik, terima kasih Ibu Mona. Kalau dari saya, semuanya telah saya lakukan selama saya mengajar sampai saat ini. Berawal dari penghukum dan menyerah di saat menjadi manajer. Jadi walaupun saya tidak tahu ya guru fotografi seperti apa, tetapi melihat dari apa yang disampaikan Ibu Mona, bahwa ketika saya bersemangat itu saya memperhatikan dan menghukum saya sebagai penghukum, saya juga sebagai saya bersalah. Iya, pembuat berasa bersalah, sekalian juga ingin saya sebagai teman, dan saya berakhir dan kalau dari saya pribadi, ketika saya sudah ikhlas dan sudah menyerah, saya berakhir di manajer. Manajer artinya saya mau kontrol. Manajer yang saya maksud artinya saya hanya mengontrol dan ke depan anak ini dia mau seperti apa, mau patuh atau tidak, ya saya hanya kontrol saja. Dan itu sudah tahap saya menyerah. Dan mungkin saya merefleksikan diri bahwa ternyata anak-anak ini juga punya hak asasi untuk menyampaikan seperti tadi, mungkin ada masalah di rumah atau mungkin ada yang pagi juga tidak datang, tidak sempat sarapan, bermasalah dengan anak wali. Nah yang di sini Ibu Mona yang saya lihat ini, mungkin saya juga sebagai pembuat merasa bersalah ya, seperti itu. Nah solusinya, apalagi kita di sekolah menengah kejuruan dan sekolah teknik ini, mungkin sebentar saya ada pertanyaan, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Karena kalau menurut saya menyerah di sebagai manajer, itu sudah menyerah, artinya sudah tidak sanggup untuk menangani seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terima kasih atas informasi dan juga berbagi praktik baik yang sudah dibagikan oleh teman-teman. Jadi untuk kelima posisi kontrol ini pasti kita sudah melakukan itu semua. Dan memang ini juga agak berat untuk kita melakukan itu di posisi kita yang ada di NTT. Jadi kemarin kita juga sempat berbicara bahwa semua itu tergantung lagi ke misalnya lingkungan. Tapi di dalam pembelajaran ini Ki Hajar Dewantara itu terus memberikan kita pemahaman bahwa kita harus mengakui dulu bahwa anak-anak kita itu unik. Jadi kalau misalnya kita sudah mengakui bahwa memang anak dong unik, mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang unik. Berarti di dalam kelas pun mereka unik, begitu.
Jadi pribadi mereka dengan teman-teman itu pasti berbeda. Nah sekarang tugasnya kita sebagai pendidik, Hajah Dewantara memberikan kita tugas untuk bagaimana kita itu bisa mengelola kelas, bisa membuat kita punya anak-anak merasa tenang, mereka nyaman ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan. Nah, itu tugasnya kita. Jadi di sini dengan posisi kontrol manajer pasti kita akan membuat peserta didik kita itu merasa bahwa mereka merasa diterima begitu di sekolah dan juga di kelas. Nah ini ada contoh-contoh yang saya terapkan di sini. Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi kontrol yang mana? Kalau misalnya ada kata-kata seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi jawabannya adalah membuat rasa bersama. Kemudian yang berikut, kamu tidak pernah benar melakukan. Sekarang kamu keliling lapangan 5 kali. Menghukum, berarti sekarang semua sudah tahu. Jadi yang kita lakukan itu pasti ada penghukum. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu. Ini posisi kontrol yang mana? Jadi ini posisi kontrol Jadi posisi manajer itu kita memberikan mereka satu pemahaman, mereka mencari, kita sama-sama mencari solusi kasih anak-anak jika mereka membuat kesalahan. Baik, jadi ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sesuatu yang kita kita mengambil kesepakatan bersama dengan peserta didik apa yang harus kita lakukan sebagai kesepakatan kelas. Jadi biasanya kita wali kelas atau guru mapel kita harus terapkan ini di anak-anak supaya kita bisa sampai di posisi kontrol yang manajer. Kalau misalnya kita sampai posisi manajer sedangkan kita tidak pernah membuat satu kesepakatan bersama, berarti pasti posisi kontrol manajer itu kita tidak melakukan itu. Jadi kita harus mengawalinya dengan kesepakatan kelas, kesepakatan misalnya mapel dan juga kesepakatan sekolah. Nah, di sini juga pasti ada yang bertanya, kita kan sudah ada peraturan, kenapa tidak peraturan tapi sekarang keyakinan? Ada yang bisa jawab, kenapa tidak peraturan tapi keyakinan? Karena peraturan itu masalah keyakinan, sedangkan kalau keyakinan itu dari perubahan kesepakatan dari kesepakatan bersama itu dari hati. Oke. Baik, terima kasih Bu Lydia. Jadi kesepakatan berbeda dengan peraturan. Nah, peraturan itu dia hanya searah. Jadi misalnya dari sekolah, yaitu sekolah yang membuat aturan. Sekolah yang membuat aturan dan kita harus mentaati itu. Sedangkan kesepakatan itu kita sama-sama sepakat. Guru, siswa kita sepakat sama-sama. Kita sepakat sama-sama untuk melakukan apa yang kita membuat perubahan di dalam kelas itu kita sepakat sama-sama. Jadi akhirnya nanti posisi kontrol manajer itu kita pasti melakukan.
Baik, jadi yang berikut di sini ada baik, jadi yang berikut adalah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama dia bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, yang keempat tidak terlalu banyak, yang kelima dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang keenam semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya contoh, ini saya punya yang DKV, contoh misalnya masuk kelas tepat waktu. Kalau misalnya kita peraturan, berarti kita biasanya sering menggunakan kata-kata dilarang. Iya toh? Dilarang masuk kelas terlambat, dilarang membuang sampah, dilarang berbicara kotor, dilarang merokok. Nah, itu adalah kata-kata negatif yang sering kita buat misalnya di peraturan. Tapi kalau di kesepakatan kelas kita menghindari hal-hal setiap kata-kata seperti itu kita ganti dengan kata-kata positif. Jadi misalnya masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan keindahan kelas, kemudian bersikap sopan dan membudayakan 5S. Jadi itu yang harus kita terapkan di kelas. Yang berikut segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi segitiga restitusi ini yang tadi posisi kontrol manajer, kita turun ke segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang berikut validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita sudah sepakat bersama. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi contoh misalnya di dalam kita menyelesaikan masalah, misalnya ada anak-anak yang berbuat salah, kita panggil siswa itu dan kita bisa kata-kata tuh yang kita memberikan ke siswa itu, misalnya kita memulai dari berbuat salah itu benar, berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu wajar, tetapi jika kita berbuat salah itu pasti ada alasan kenapa kita buat salah. Jadi buat salah itu pasti ada alasan. Tidak ada yang bilang dia buat kesalahan tanpa sadar, kecuali mungkin dia dalam keadaan ini. Tapi kalau misalnya kita berbuat salah itu pasti ada alasan. Kemudian misalnya kita menyampaikan bahwa manusia itu tidak sempurna. Mungkin ibu juga pernah membuat hal yang sama, tetapi begini penyelesaiannya seperti ini. Nah, jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada siswa. Ini ada contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah
tidak connect. Nanti saya cari dari sana. Jangan